Jadi tadi surat panggilan langsung diantar ke rumah. Dan yang menerima adalah istri beliau. Disertai dan ditunjukkan dengan surat perintah membawa. Jadi nanti hari Senin tanggal 31 Januari 2022, kalau seandainya yang bersangkutan tidak hadir, maka kita jemput dan kita bawa ke Mabes Polri. Bareskrim Polri akan jemput paksa Edi Mulyadi karena dianggap mangkir pada panggilan yang pertama. Padahal pengacara Edi Mulyadi menjelaskan bahwa alasan ketidakhadiran memenuhi panggilan dari penyidik Bareskrim Polri adalah karena adanya kecacatan prosedur pada surat panggilan yang dilayangkan, yaitu tidak memenuhi aturan hukum sebagaimana ditentukan oleh KUHP dan juga KUHAP. Dalam hal ini adalah soal tenggat waktu dari sejak dipanggil atau diterimanya surat panggilan hingga tanggal ditentukannya untuk hadir, yang dalam surat panggilan kepada Edi Mulyadi hanya berselang 2 hari, sedangkan aturan KUHP dan KUHAP menentukan minimal 3 hari. Selain itu, surat panggilan juga dinyatakan atau dinilai oleh pengacara sebagai cacat karena tidak menyebutkan dalam perkara apa yang bersangkutan dipanggil. Untuk itu, pengacara Edi Mulyadi meminta pihak Bareskrim untuk membuat pemanggilan ulang dengan memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang diatur oleh KUHP dan KUHAP. Dari kuasa hukum, tim kuasa hukum Edi Mulyadi, hari ini beliau dipanggil ya, tepatnya jam 10. Nah, kami kebetulan Pak Edi Mulyadi tidak bisa hadir hari ini. Jadi kami hari ini hanya mengantarkan surat untuk penundaan pemeriksaan kepada Mabes Polri. Alasan nggak hadir kenapa, Pak? Alasannya pertama, prosedur pemanggilan tidak sesuai dengan tim. Ini kami mau memasuki surat itu. Ya, jadi kan itu harus minimal 3 hari. Ini baru 2 hari sudah ada pemanggilan. Artinya itu sudah tidak sesuai. Kami minta itu diperbaiki lagi surat pemanggilan ini. Iya, nanti panggil ulang lagi. Ini hari dari penyidikan ya? Iya, kita harus prosedur lah. Bukan yang kemarin sudah dipanggil menyatakan bersedia Pak hari ini? Saya tidak dengar itu. Yang jelas Pak Edi, kami dan tim hukum keberatan untuk pemanggilan hari. Minta ditundanya sampai kapan, Pak? Apa? Minta ditundanya sampai kapan? Ya nanti tunggu panggilan yang baru. Kita minta tunggu panggilan yang baru akan dipanggil lagi. Kita lagi. Tapi dalam panggilan itu sudah dijelaskan panggilannya sebagai apa, kemudian kereta kapan? Nah itu justru di dalam panggilan itu tidak jelas sih sebagai apa. Melanggar apa? Sebenarnya pasal-pasal doang, tapi peristiwa hukumnya nggak dijelasin gitu. Itu yang kami keberatan. Bapak, karena di dalam press conference Pak Edi itu sama sekali tidak pernah menyebut nama Kalimantan. Tidak ada sama sekali. Menyinggung suku, ras, adat itu tidak ada sama sekali. Bapak, saya dari Kalimantan. Ya. Bawa apa aja, Pak? Jadi tidak ada gitu. Ada surat kuasa kami sama press release kami sudah kami siapkan. Serahkan ke polisi apa aja, Pak? Surat kuasa itu saja. Dan surat pemanggilan kita. Kalau bukti bantahan itu ada. Jadi Bapak tadi mengatakan tidak ada sama sekali menyebutkan Kalimantan ya Pak? Tentu saja dalam kacamata analisis kontra intelijen, peristiwa gaduh model begini ini cukup mudah terbaca, di mana tentu saja pihak Polri tidaklah mungkin tidak profesional di dalam penanganan manajemen penyidikannya, dan kekurang sempurnaan di dalam isi surat panggilan atau
disebut sebagai cacat prosedur itu tentu bukan hal yang tidak disengaja, tetapi patut diduga memang sebagai bagian dari rekayasa untuk membuat peristiwa ini menjadi semakin gaduh dan timbul berbagai pro kontra di masyarakat. Jadi pada surat panggilan pertama patut diduga memang disengaja pencantuman tenggat waktu untuk hadir hanya selang 2 hari dan itu menyalahi ketentuan aturan, dan kesengajaan berikutnya pun dilakukan dengan sengaja membuat statement kepada publik bahwa pihak Bareskrim akan melakukan upaya paksa, yaitu adanya perintah membawa atau jemput paksa apabila pada panggilan yang kedua Edi Mulyadi tidak hadir sesuai dengan waktu yang ditentukan. Padahal sesuai ketentuan aturan pula bahwa pihak Polri berwenang untuk melakukan upaya paksa dengan surat perintah membawa atau menjemput paksa seseorang setelah yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan sebanyak 3 kali. Jadi apabila pada hari Senin 31 Januari 2022 akan dilakukan tindakan upaya paksa kepada Edi Mulyadi oleh pihak penyidik Bareskrim Polri, maka lagi-lagi hal itu akan dapat dipermasalahkan secara hukum oleh pihak pengacara Edi Mulyadi, dan tentu saja hal itu akan terus menimbulkan kegaduhan demi kegaduhan yang sesungguhnya sangat dapat dihindari apabila memang tidak ada upaya sengaja untuk hal tersebut, yang datangnya justru upaya sengaja itu dari pihak Polri. Jadi dalam kacamata analisis kontra intelijen, pola-pola yang demikian sudah cukup lazim dilakukan dalam konteks operasi intelijen yang dikenal dengan proyek gaduh.